Di surat ini Allah bersumpah dengan menyebut 7 makhluknya untuk meyakinkan bahwa manusia itu ada yang di dalam diri manusia itu ditanamkan bawaan untuk tunduk kepada Allah, tapi juga untuk membangkang kepada Allah. Jadi potensi tunduk kepada Allah ada, potensi untuk membangkang juga ada. Kalau kita bandingkan antara surat 1 dan yang berikutnya, yang biasanya disebut al-munasabah, keterkaitan antara satu surat dan surat berikutnya, kita coba melihat perbandingan antara 2 surat, yaitu surat Al-Balad dan surat Asy-Syams. Di surat Al-Balad Allah menuturkan perilaku kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan itu beriman dan mereka saling memberi nasihat. Sedangkan kelompok kiri adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Allah menyebutnya thumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ada di antara manusia itu yang beriman dan saling memberi nasihat untuk bersabar dan nasihat untuk saling menyayangi. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itu adalah kelompok kanan. Kelompok kanan ini ada kalanya diambil dari tangan kanan, karena ketika malaikat menyerahkan kitab pertanggungjawaban, orang itu menerimanya dengan tangan kanan. Menerima dengan tangan kanan itu indikasi bahwa dia akan selamat. Kelompok kanan itu juga bisa berarti sektor kanan. Nanti di padang mahsyar itu manusia sudah dikelompokkan. Calon penghuni surga itu di sektor kanan dan calon penghuni neraka di sektor kiri. Mereka disebut ashabul maimanah atau ashabul yamin. Walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah. Sedangkan orang kelompok sektor kiri itu adalah orang-orang yang celaka, yang nasibnya celaka. Di sini disebutkan celaka, tapi di surat lain disebutnya ashabus shimal. Disebut ashabus shimal karena mereka ketika menerima buku pertanggungjawaban, mereka menerima dengan tangan kiri dan mereka ditaruh di sektor kiri yang dekat dengan neraka. Surat ini juga menyebutkan nasib kelompok kanan. Mohon maaf, ini salah tulis. Surat ini juga menyebutkan nasib kelompok kiri, alaihim narum muqsadah. Mereka akan mendapatkan neraka yang menutupi mereka. Kalau kita banding dengan surat Asy-Syams yang akan kita bahas pagi ini, insyaallah, surat Asy-Syams menyebutkan nasib kelompok kanan. Jadi kalau tadi di Al-Balad yang disebutkan perilakunya, di Asy-Syams disebutkan nasibnya, yaitu mereka akan beruntung. Tapi juga Allah menyebutkan kelompok kiri, lagi disebutkan perilakunya. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Ini perilaku orang ashabul maimanah. Mereka selalu menjaga kesucian hatinya dari kemusyrikan. Sedangkan kelompok kiri kelakuannya waqad khaba man dassaha, mereka itu mengotori jiwanya.
jiwa dikotori dengan kemusyrikan dan dengan kemaksiatan. Dan di surat Asy-Syams juga disebutkan nasib kelompok kiri, yaitu kehancuran. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Contohnya adalah mereka kaum Tsamud yang tidak taat kepada nabinya, Nabi Soleh. Mereka minta bukti kenabian, lalu dituruti oleh Allah dengan keluarnya unta betina dari batu yang besar. Kemudian mereka dilarang mengganggu unta ini, tapi mereka justru malah membantai unta ini, maka mereka dihancurkan. Bedanya kalau di surat Asy-Syams itu kecelakaan atau kehancuran itu terjadi di dunia, sedangkan yang al-balad itu di akhirat. Jadi jelas di sini antara dua surat ini ada keterkaitan. Mari kita bahas ayat demi ayat dari surat Asy-Syams. Tadi saya sebutkan Allah menyebut 7 makhluk, yaitu matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, dan jiwa. Insya Allah kita pagi ini membahas 2 ayat terlebih dahulu supaya kita bisa memahami lebih baik dan kita menangkap pesan apa yang bisa kita tangkap dari 2 ayat ini. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Dan demi matahari dan cahayanya. Duha. Duha kita sering menyebutnya pagi. Pagi disebut duha karena cahayanya terang dibanding dengan sebelumnya gelap, yaitu gelapnya malam. Wal qamari idza talaha, dan bulan ketika mengiringinya. Ketika kita membaca wal qamari idza talaha, bulan mengiringinya, ini berarti Allah sedang berbicara dengan dimensi manusia. Dimensi manusia, manusia tahunya ada 2 benda yang bulat, kelihatan ada cahayanya, matahari dan bulan. Kita melihatnya 2 benda itu seperti kejar mengejar, padahal posisinya beda. Posisinya bulan itu dekat dan mengitari bumi, matahari jauh di sana. Bukannya matahari yang mengitari bumi, tapi bumi yang mengitari matahari. Nah, kalau Allah berbicara dengan dimensi Allah, tentu akan menerangkan semacam itu. Tetapi karena Allah berbicara dengan manusia, maka manusia akan lebih faham bila Allah menggunakan bahasanya manusia. Bahasa manusia itu dipengaruhi oleh kesan manusia terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Ya, jadi ini jangan lalu bilang kok Allah mengatakan begini, padahal nyatanya bulan itu posisinya tidak dekat dengan matahari, kok dibilang mengiringinya. Ya, jadi kita mesti memahami bahwa kadang-kadang Allah berbicara dengan dimensi Allah sendiri, kadang-kadang Allah berbicara dengan dimensi manusia dengan tujuan agar kita bisa memahaminya. Perbedaan antara matahari dan bulan, Allah menyebut matahari itu sebagai pelita, lampu. Pelita atau lampu itu yang kita ketahui, dia kalau zaman dulu itu api, ya. Ada api, kemudian ada sinar. Jadi sinarnya itu bersumber pada dirinya sendiri. Sekarang kita tidak memakai api, pakai lampu listrik, juga demikian. Sinarnya keluar dari situ, itu berarti lampu.
Wa ja'alna sirajan wahhaja. Dan bukankah kami telah jadikan pelita yang amat terang. Allah tidak menyebut matahari, tapi menyebut pelita. Ini kata kias, atau dalam bahasa Arab disebut kinayah. Dalam kinayah itu ada dua benda yang diserupakan, dianggap serupa. Matahari serupa dengan lampu. Jadi ada dua benda, matahari dan lampu. Terus disebutkan karakter dua ini ada keserupaan, serupa. Lalu komponen yang keempat, serupa dalam hal apanya? Dalam hal memberi penerangan. Nah, ketika kita berbicara dengan sastra Arab, ini kita bisa pelajari di ilmu balaghah, ilmu bayan, bahwa dua benda yang disamakan ini bisa disebut dua-duanya dan sekaligus perumpamaannya atau kesamaannya. Matahari serupa dengan lampu dalam hal memberi cahaya. Tapi kadang-kadang yang disebut hanya dua benda saja. Matahari bagaikan lampu. Tapi kadang-kadang disebut hanya satu. Cahaya lampu. Allah telah menciptakan lampu. Ya, dalam percakapan sehari-hari misalnya begini, bahwa Umar adalah seorang yang pemberani seperti singa. Jadi Umar seperti singa. Sudah ada tiga komponen di situ: Umar, singa, dan seperti. Seperti dalam apanya? Dalam keberaniannya. Jadi ada 4 komponen: Umar, singa, seperti, keberanian. Tapi kadang-kadang disebut hanya 2. Umar itu singa. Tapi kadang-kadang hanya disebut satu saja. Awas, singa datang. Awas, singa datang. Tidak menyebut Umar, tidak menyebut keberanian, tapi yang disebut singanya. Ada singa, ada singa datang. Di sini waja'alna sirajan wahhaja, kami ciptakan lampu atau pelita. Tidak disebutkan matahari, tidak disebutkan kesamaannya, dan ini namanya kias yang biasanya disebut kinayah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari langit banyak air yang tercurah. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami bisa mengeluarkan benih-benih dan tumbuh-tumbuhan, wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Dimulai dari benih, kemudian benih itu tumbuh menjadi tanaman. Tanaman jumlahnya banyak sehingga menjadi kebun. Ini menunjukkan betapa pentingnya matahari untuk kehidupan manusia. Pokoknya asal Allah itu bersumpah menyebut salah satu makhluknya, biasanya makhluk itu adalah makhluk yang sangat penting untuk kehidupan manusia. Pesan yang kita peroleh apa? Kita mesti bersyukur kepada Allah bahwa Allah menciptakan matahari itu untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak punya kepentingan dengan matahari. Allah menciptakan matahari untuk kita. Untuk apa? Tuh, kamu lihat itu makanan yang kamu makan itu kan dari tumbuh-tumbuhan dan dari binatang. Tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh kalau ada air. Air itu adanya di laut. Bagaimana supaya air di laut itu bisa digiring ke daratan sehingga bisa menyirami kalian? Ini saya ambilkan gambar supaya lebih mudah difahami. Disebutnya water cycle. Saya pernah mengatakan bahwa ilmu fisika
itu bagian dari ilmu tauhid, tapi diselewengkan dengan istilah ilmu fisika itu ilmu umum, bukan ilmu agama. Saya menyebut fisika itu ilmu tauhid. Dari mana logikanya? Kalau kita ingin mengenal Allah, kita tidak bisa mempelajari Allah itu terbuat dari apa, nggak mungkin. Allah itu bentuknya seperti apa, nggak mungkin. Maka jangan pernah mempelajari tauhid dengan mempelajari ingin tahu bentuknya atau zatnya Allah. Sesat nanti. Kalau di pikiran kita sudah muncul kita dibuat oleh Allah, lalu Allah siapa yang membuat? Itu setan. Jangan diteruskan, karena tidak mungkin kita memikirkan itu. Caranya gimana untuk mengenali Allah? Kenali perbuatan Allah. Bahasanya ilmu tauhid, kenalilah Allah melalui af'al dan sifatnya. Af'al itu perbuatan. Perbuatan itu Allah melakukan sesuatu untuk menciptakan segala sesuatu, ya. Allah menciptakan. Ketika Allah menciptakan sesuatu itu sekaligus dibekali dengan karakternya. Ya, yang saya sering kasihkan contoh, Allah menciptakan air. Ketika Allah menciptakan air, Allah membekali air ini dengan karakternya. Misalnya dia membeku, dia menguap, dia mendidih dan sebagainya. Itu karakternya air. Dan ketika Allah menciptakan air itu, Allah sayang, ini bukti bahwa Allah sayang pada kita. Kita terbuat dari cairan. Dari semua binatang itu diciptakan oleh Allah. Wa khalaqna kulla syai'in, masyaallah, minal ma'i kulla syai'in hayy wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami ciptakan semua yang hidup itu dari air. Karena kita ini diciptakan dari air, maka kita membutuhkan konsumsi air. Air adanya di laut dan air itu asin. Asinnya laut itu penting. Karena air yang kita gunakan itu semua kita alirkan ke sungai dan kemudian ke laut. Itu penuh bakteri. Busuk baunya. Harus dimatikan bakteri itu, dinetralkan. Caranya dimasukkan ke dalam air yang bergaram dan garamnya pekat. Kalau kita ingin mengawetkan ikan, maka kita bikin ikan asin supaya awet. Terus sampai di laut diaduk. Caranya oleh Allah diberi ombak. Ombak itu mengambil lagi kotoran itu ke tengah. Ombak datang lagi ke pinggir, tarik ke tengah. Setelah sampai di tengah diaduk. Cara mengaduknya Allah memberi angin. Dengan angin itu maka laut itu berputar. Ini kita kalau mau minum air dengan gula mesti kita aduk. Kita meniru Allah mengaduk kotoran itu di dalam laut dengan angin tadi. Dengan begitu kuman-kuman pada mati, terus diberikan kepada kita. Bagaimana bisa air itu sampai ke kita? Allah menciptakan matahari. Ya, ini ada gambar matahari. Matahari itu memanasi air di laut dan juga tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu ada pori-porinya yang mengeluarkan air. Ya, kalau ingin buktinya bahwa pori-pori daun pohon itu mengandung air, kalau kita berada di padang pasir, kebetulan tidak ada air, tapi ada pohon. Caranya gimana? Tutup aja pohon itu dengan plastik, nanti akan mengembun, akan keluar airnya di situ. Tetesan airnya itu bisa kita minum. Ya, itu bukti bahwa itu ada air. Nah, air yang dari laut, dari daratan, dan termasuk juga dari pohon-pohonan itu dipanasi matahari supaya naik ke atas. Setelah naik ke atas, Allah giring dengan angin. Bagaimana bisa menciptakan angin? Bumi dibuat bulat. Dengan dibuat bulat itu maka ada yang siang, ada yang malam.
Siang dan malam ini membuat perbedaan tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer yang berbeda itu membuat udara bergerak dari yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Maka terjadilah sirkulasi semacam itu. Lalu ketika jenuh, jumlahnya banyak di atas kita, Allah menurunkan dalam bentuk hujan. Ini adalah kasih sayang Allah. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang Allah, kita pelajari af'alnya Allah, perbuatan Allah. Bukti perbuatan Allah adalah benda-benda yang sudah diciptakan oleh Allah. Kita bisa mempelajari benda-benda itu dengan karakternya, dengan cara mempelajari fisika. Oleh karena itu kalau kita mengajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita, jangan lupa dimulai dengan keterangan bahwa ini kasih sayang Allah. Baru kemudian kita menceritakan tentang karakter benda itu. Itu baru ilmu tauhid. Tapi karena kita ini ketinggalan dalam hal ilmu pengetahuan, yang menulis buku-buku mengenai ilmu pengetahuan itu orang-orang barat yang tidak mengakui adanya Tuhan, sadar atau tidak sadar, akhirnya mereka menganggap tidak ada hubungannya antara ilmu pengetahuan dan agama. Padahal itu af'al. Dari af'alnya Allah itu bisa kita ketahui sifatnya Allah. Ternyata Allah membuat segala sesuatu mulai dari matahari sampai air dan sebagainya. Itu bukti Allah sayang kepada kita. Sayangnya Allah itu adalah sifatnya Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, mesti kita rajin mempelajari ilmu fisika, ilmu biologi dan sebagainya. Tapi belajarnya mesti didasari dengan keimanan. Maka Allah menyebutnya orang yang menggunakan akal dengan benar, dengan baik, ketika belajar dimulai dengan keimanan dulu, dengan zikir kepada Allah. Setelah itu baru memikirkan tentang kebendaan itu tadi. Allah menyebut mereka itu adalah ulul albab, orang yang punya akal. Siapa itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal itu orang yang selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, selalu ingat kepada Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk maupun tidur-tiduran, selalu ingat kepada Allah. Kemudian mereka merenungkan, memikirkan tentang ciptaan Allah. Wa yatafakkarun, mereka berpikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan langit dan bumi. Tentang penciptaan langit dan bumi itu kan kita belajari ada kalanya fisika, ada astronomi dan sebagainya. Jadi jangan dipisahkan antara ilmu itu dengan ketauhidan. Kita gagal mendidik atau menguatkan keimanan anak-anak kita karena kita gagal dalam hal mengaitkan antara ketuhanan dan ilmu-ilmu kealaman. Karena kita gagal, maka anak-anak kita imannya kurang kepada Allah. Kalau mereka imannya kurang kepada Allah, maka kalau mereka diangkat menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi anggota DPR, mereka nyeleweng. Kenapa nyeleweng? Salah kita. Kita tidak mendidik keimanan rakyat, tidak mendidik keamanan anak cucu kita, keimanan anak cucu kita. Anak cucu kita itu individu-individu yang ketika berkumpul menjadi masyarakat, kalau lebih besar lagi menjadi bangsa. Oleh karena itu kalau kita ingin memperoleh pemimpin yang soleh, caranya keluarga kita didik keimanannya dengan baik, masyarakat kita didik dengan baik, dan kemudian kita didik mereka supaya bisa menjadi pemimpin. Kalau kita belum bisa menjadi pemimpin, setidak-tidaknya kita memilih pemimpin yang soleh. Ya. Kemudian kembali lagi ke sini bahwa Allah itu membuat matahari, bulan dan bumi itu bergerak. Ada kalanya bulan bergerak itu mengitari
bumi. Bumi bergerak mengitari matahari. Bukan hanya bumi itu bergerak mengitari bumi. Bumi itu, bukan hanya bumi bergerak mengitari matahari saja, tapi bumi itu sendiri berputar pada dirinya sendiri, atau kita suka menyebut berputar pada porosnya. Dan yang Allah ingin tunjukkan di sini antara lain supaya kita itu bisa menghitung, ya, supaya kita bisa menghitung. Maka Allah menciptakan segala sesuatunya itu dengan dihitung. Wa ahsa kulla syai'in adada. Allah itu menghitung segala sesuatu dengan betul-betul dihitung, termasuk peredaran bumi ini. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dialah Allah yang menciptakan matahari dhiya'an sebagai cahaya, wal qamara nuran, dan Allah menciptakan bulan bersinar. Saya tidak tahu bahasa Indonesia itu, kadang-kadang kita rancu, kita suka menyebut sinar dan cahaya itu serupa atau exchangeable, silih berganti. Kalau dalam bahasa Arab, kalau benda itu bersinar, bersumber pada dirinya sendiri, itu disebut diya. Wa ja'ala syamsa diya'an. Diya itu cahaya yang keluar dari dirinya sendiri. Bandingkan wal qamara nura, bulan itu cahayanya disebut nur. Disebut nur karena cahayanya bukan bersumber pada dirinya sendiri, itu hanya refleksi, pantulan dari sinar yang lain. Dalam hal ini sinar dari matahari, itu disebut nur. Nah, dari itu Masya Allah, kita kalau mau mempelajari Al-Quran, ternyata kita harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Wa qaddarahu manazil, dan Allah membuat perkiraan, membuat kadar. Qadar itu bisa berarti memperkirakan, bisa berarti menciptakan, bisa juga berarti ukuran, ya. Emas 24 karat, itu disebut kadar. Kadar emas ini 24 karat, ukuran dari kandungan. Tapi qadar itu juga bisa berarti hitung-hitungan. Nah, di sini kaitannya wa qaddarahu manazil, dan Allah itu menciptakan sistemnya matahari dan bulan itu dengan beredar manazila di beberapa tempat beredar. Tempat manazil itu berasal dari nazala, turun. Jadi tempat singgah, ya. Tempat singgah di sini, singgah di situ, dan itu akhirnya berputar. Lita'lamu 'adadas sinina wal hisab, supaya kalian mengetahui hitung-hitungan tahun dan juga hitung-hitungan yang lain. Kalau tidak ada siang dan malam, kita tidak tahu apakah kita itu hidup sudah berapa hari, berapa minggu, berapa tahun. Tapi dengan ada perubahan siang malam, itu kita bisa ngitung, aku hidup bulan ini sudah hari kedua, dan seterusnya. Nah, itu supaya kita belajar berhitung. Itu artinya belajar hitungan itu penting, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan perhitungan. Maka kita harus menyesuaikan diri dengan cara Allah menciptakan. Bukti bahwa Allah itu kalau menghitung itu serius, cepat, dan tepat. Kita lihat jadwal sholat. Hari ini subuh jam 4 lebih berapa? 19. 4 lebih 19, tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari tahun depan, subuhnya persis jam itu. 2 Januari tahun 2050, jadwalnya juga itu. Itu artinya dalam 1 tahun Allah itu menghitung pergerakan posisi
bumi dan matahari itu akan kembali ke posisinya. Kalau Allah itu menghitung segala sesuatu dengan tepat sekali, kalau kita tidak menyesuaikan diri dengan perhitungan, hancur kita. Ya. Banyak ciptaan Allah yang ya semuanya yang ciptaan Allah itu dihitung. Oleh karena itu kita harus belajar berhitung, dan tidak mungkin kita bisa berhitung seperti Allah secepat itu, setepat itu. Tapi paling tidak kita mesti pelajari. Saya kasih contoh. Hitung-hitungan itu ada kaitannya dengan bulan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang hilal. Hilal itu kan pergerakan mata bumi dalam kaitannya atau dalam hubungannya dengan bumi dan matahari. Ya. Matahari ada di mana? Bumi kita berada di permukaan yang mana? Dan kemudian bulan itu kena sinar matahari dari arah mana? Itu menentukan bentuk bulan yang kita lihat. Kita hanya bisa melihat yang ada sinarnya, ya. Mulai dari kecil sampai utuh besar melingkar sampai nanti kecil lagi. Ketika mulai kecil muncul itu namanya hilal. Nah, Allah menyuruh kita berhitung antara lain dengan mengaitkan kejadian-kejadian itu dengan ibadah. Ibadah kita ada yang dikaitkan dengan posisi matahari, ada yang berkaitan dengan posisi bulan. Yang berkaitan dengan bulan, misalnya hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kamu tentang hilal. Allah tidak menjawab dengan cara seperti saya tadi bilang. Hilal itu ketika bumi kita berada di permukaan bumi sebelah sini, kemudian bulan berada di posisi itu, matahari di sana, sehingga kelihatan hanya sedikit saja. Oh enggak, tidak begitu. Itu nanti kamu pelajari sendiri. Tapi yang penting itu untuk hitung-hitungan kalau kamu mau pergi haji misalnya. Kamu pergi haji, hitung 1 tahun itu hanya ada sekali kesempatan kamu pergi haji, yaitu ketika ada hari Arafah misalnya, seperti itu. Maka Allah menyebut hilal itu mawaqitu linnasi wal hajj. Mawaqit dari kata waktu, tanda-tanda waktu dan tanda-tanda untuk haji. Tanda-tanda waktu, kalau matahari kalau bulan itu masih bentuknya sabit berarti tanggal muda. Terus ketika bulan utuh itu tanggal tua misalnya. Hubungannya apa dengan kita? Kita mesti pelajari kalau bulan itu lagi utuh, maka air laut akan naik, akan pasang. Kalau air laut itu pasang, kita pada posisi mana rumah kita? Kita mesti hati-hati. Kalau posisi kita itu terlalu dekat dengan laut itu dan posisinya rendah, kita bisa tenggelam. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahuinya. Wal hajj juga untuk haji, supaya kita bisa belajar hitung-hitungan. Juga hilal itu juga untuk hitung-hitungan kita berpuasa atau tidak berpuasa. Berpuasa atau tidak berpuasa. Rasulullah mengatakannya, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kalian di bulan Ramadan karena kamu melihat hilal. Dan berhentilah puasa ketika kamu melihat hilal. Ya. Sumu puasa, di sini puasa 1 bulan. Wa aftiru, fitr itu berbuka. Berbuka artinya tidak puasa. Berhentilah puasa ketika kamu melihat hilal. Fa in ghubbiya 'alaikum fa'akmilu 'iddata sya'bana 30. Nah, kalau kemudian mendung sehingga kamu tidak bisa melihatnya, sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Hitung-hitungan lagi, ya. Lagi ada juga ibadah kita yang dikaitkan dengan posisi kita dalam kaitannya dengan matahari. Sholat zuhur itu dikaitkan dengan posisi permukaan bumi di mana kita berada dengan matahari, ya. Bukan posisi bulan, tapi bukan posisi buminya,
tapi posisi kita berada di mana di permukaan bumi. Terus dikaitkan dengan matahari. Kalau matahari berada di atas kita persis, kemudian bergeser sedikit, itu waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai bayangan kita itu sama panjangnya dengan tinggi kita. Atau ada tongkat, kita buat berdiri tegak, kalau bayangannya sama panjangnya, maka itu berarti waktu asar. Itu mulai waktu asar sampai dengan tenggelamnya matahari dan seterusnya. Itu diterangkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dikutip oleh Muslim. Waktu zuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillur rajuli katulih. Waktu zuhur itu ketika matahari sudah bergeser sampai dengan bayangan seseorang itu sama panjangnya dengan dia sendiri, kepanjangan atau tingginya dia. Malam yahduril asr, selama belum datang asar.